Walking in the sunshine, walking in the rain, walking with Jesus today. Praying with Jesus, praying every day, praying all the way, praying with Jesus, praying with Jesus today. Hai adik-adik. Halo. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kakak. Selamat hari Minggu Kakak Ika. Kita ketemu lagi di tanggal 16 Agustus Luar biasa, ya. udah berapa bulan kita ya, Kak? Iya, udah lama banget. Dari bulan berapa, Kak? Dari bulan 3, April kayaknya ya. 4, Oh iya. 5, 6, 7, 8. Udah 6 bulan ya, Dik ya. Tapi kita harus tetap Sukacita. Kita berkebaktian online hari ini. Sudah siap semuanya ya? Siap, Kakak. Sudah mandi? Sudah. Pasti sudah mandi. Oke, kita bangkit berdiri. Yuk bangkit. Kita mau nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber sungai yang abadi, beri sinarmu menyerah. Lanjut, Kak. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Adik-adik. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi, Kakak. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Kakak, lagu Kasih Yesus ya, Bang. Bang Albert. Abang Albert, Bang Bang Jason. Jason. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Sekali lagi, Kakak. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Adik-adik, sebelum kita mulai lagi ibadah, kita mau tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau begitu luar biasa mengasihi kami hingga sampai pada pagi hari ini Tuhan, kami dalam keadaan sehat bersama dengan orang tua kami, abang, adik, kakak kami, dan teman-teman kami bersekutu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami
atau saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Yang mereka mungkin malas untuk beribadah, Tuhan Yesus mau ketuk pintu hati mereka supaya mereka mau tetap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun dosa-dosa kami, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan segala-galanya. Amin. Amin. Kak Ika ingat nggak? Tadi kakak bilang hari ini tanggal 16 Agustus. Coba cek. Iya. Iya. Berarti 16 Agustus. besok tanggal berapa adik-adik? Siapa yang tahu? 17 Agustus itu ada apa ya kak? Hari Kemerdekaan Indonesia. Siapa yang sudah pasang bendera di rumahnya? Udah belum? Aku udah loh kak. Dari awal Agustus aku kan. Iya. Karena 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan, kita menghormati dan menghargai pahlawan-pahlawan dulu yang sudah membela tanah air ini ya kak ya. Dan juga berkat Tuhan. Dan juga berkat Tuhan. Karena kita bisa jadi negara yang merdeka. Yeay. Sebelum kita mulai, semuanya harus bangkit berdiri. Ya, harus mengepalkan tangan karena kita mau nyanyi lagu kebangsaan, bukanlah Indonesia Raya, tetapi kita nyanyi 17 Agustusnya ya, supaya lebih semangat. Anak-anak Indonesia di rumah harus semangat. Iya, ajak mamanya juga, papanya, Iya. adiknya, Oke. kakaknya, semua. Kita Nyanyi mulai 17 kak. Agustus. Kepalkan tangannya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Wih, keren, semua Iya. pada semangat nih, Langsung Kak. ya kak, jiwa nasionalismenya itu muncul ya kak ya. Betul, dan semua Mau bersuka kita cita. orang Batak, mau kita orang Jawa, mau kita orang Papua, mau kita orang Ambon, kita adalah satu bangsa Indonesia. Oke. Jadi boleh nggak kak kita membeda-bedakan teman karena beda kulit, Enggak dong. hitam putih, Semua nggak boleh. disayang Tuhan. Semua disayang Tuhan ya kak, dan bangsa Indonesia ya kak. Iya. Oke, benar. adik-adik kita akan nyanyi lagi. Kita ada nyanyi itu adalah sukacita di hati. Oke? Semangat Oke, ya. kita tetap balik berdiri lagi. Karena kan kita sudah merdeka nih. Lebih semangat seharusnya. Adalah sukacita di hati, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanmu, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Kakak Ika. Yeay. Adalah S-U-K-A-C-I-T-A. S-U-K-A-C-I-T-A. Adalah sukacita tadi hati, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku, kasih Tuhan tinggal di dalamku, kasih Tuhan tinggal di dalamku, amin. Adik-adik di rumah, kemarin-kemarin itu sudah ada teman-teman kita yang sudah memberikan lagu pujian, itu sudah dikirim ke Kakak Desta atau Kak Dewi ataupun guru-guru sekolah minggu yang lainnya. Yeay. Bagus banget. Hari ini Kakak Ika kita mau dengerin 2 orang teman kita yang akan memberikan pujian. Oke. Ya. Nah, jangan lupa adik-adik yang masih mau memberikan talentanya atau memberikan pujian, jangan malu-malu ya.
kirim aja, nanti Abang Joshua akan mengeditnya dan akan menampilkan buat adik-adik semuanya. Oke. Nyanyi doang ya Kak? Boleh nyanyi, boleh puisi, nari. boleh menari, silahkan saja. Oke. Oke Abang. Puisi juga ya. Iya. Oke. Kita dengarkan dan kita lihat. Oke. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, kalau nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, jangan nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terbit matahari sampai pada masuknya, jangan nama Tuhan dipuji. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Iman Yesus tolong Bersukacita. Bersukacita. Harus apa lagi Kak di rumah Kak? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Walaupun sudah sedikit keringet-keringet ya, tapi happy kan? Betul, happy Betul. banget. Sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi-nyanyi, gerak-gerakin badan lagi ya. Ayo Bang, Kakak, katanya Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi Kak.
Adik-adik, sekarang kita mau buat persembahan. Jangan lupa persembahannya diberikan, ditaruh dalam sebuah amplop, diberikan kepada papa atau mamanya. Nanti papa dan mamanya akan memberikan kepada Sintua Banjar masing-masing Iya. untuk diberikan terakhir ke gereja. Karena semuanya buat apa Kak? Buat kemuliaan Tuhan. Untuk pembangunan gereja Betul, juga. setuju. Oke, kita nyanyi Kidung Jemaat nomor 407. Tuhan kau gembala kami. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus juru selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus juru selamat, kami ini milik-Mu. Kak, kita sekarang mau dengarkan cerita tentang Alkitab. Oke, nanti yang bawa ceritanya adalah titik. Habis ini ya. Iya. Kita akan mulai Sebelumnya, dulu. Kita akan nyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh dari bawah, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Duduk yang rapi, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan cerita, kami siap untuk duduk dengan manis, mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita baca sama-sama 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Ayat 8 ya. 1, 2, 3. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang ke-10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan adik-adik. Nah, kita dengerin dulu ya, apa sih kata Alkitab mengenai ayat ini? Ayat ini, kitab Yohanes itu ditulis oleh penulisnya namanya Nabi Yohanes ya. Nah, pada saat itu Yohanes bertentangan dengan sekelompok orang yang mereka tidak mengakui Tuhan Yesus, yang mereka menentang ajaran Tuhan sehingga menimbulkan kekacauan di gereja. Mereka bilang mereka itu punya hubungan erat dengan Tuhan. Terus mereka hidup tanpa dosa. Dan yang satunya lagi mereka bilang mereka tidak pernah buat dosa. Waduh, adik-adik, oleh sebab itu Yohanes menegur mereka. Yohanes bilang, kalau hubungan mereka erat dengan Tuhan ya, berarti mereka memiliki
hubungan yang erat dengan Tuhan dan mereka pasti punya dosa. Karena apa? Karena dengan mengakui dosa mereka, mereka mengakui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Sama seperti yang diceritakan minggu lalu sebelumnya. Tuhan Yesus itu ya, dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia mati disalibkan, dia bangkit dan naik ke surga. Itu untuk menebus kita semua orang berdosa. Itu dia teman-teman, adik-adik pastinya. Itu dia mengapa Yohanes bertentangan dengan mereka. Terus yang kedua mereka bilang mereka hidup tanpa dosa. Wah, salah dong ya kan? Semua manusia kita berdosa. Dari kitab Kejadian sudah disebutkan, manusia jatuh ke dalam dosa. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak berdosa. Semuanya berdosa. Dan yang ketiga mereka bilang mereka tak pernah buat dosa. Kalau hari ini mereka gak pernah buat dosa, kalau kemarinnya bagaimana? Apakah mereka tidak pernah berantem? Mereka tidak pernah marah-marah? Tidak pernah berbohong? Nah, adik-adik, kita jangan seperti mereka ya. Kita anak terang, anak Tuhan Yesus. Kita ambil ya 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca ya. 1 Yohanes 1 ayat 9, ini dia yang pokoknya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kakak Desta, menyucikan itu seperti apa ya? Sama kayak tema hari ini. Tema hari ini cuci hati, menyucikan diri. Kalau adik-adik, kalau rambut adik-adik kotor, adik-adik ngapain? Ayo, yes, keramas. Kalau tangannya kotor, ngapain? Cuci tangan. Apalagi sekarang harus sering cuci tangan, jaga kesehatan kan? Kalau kaki kita kotor, cuci kaki. Sebelum tidur, kita wajib cuci kaki, ya kan? Kalau baju kita kotor, apakah baju yang kita pakai ini seharian, seterusnya, besok? Ya enggak lah. Baju yang sudah pakai bau, mesti dicuci. Adik-adik, bagaimana kalau hati kita? Kalau hati kita ini kotor, Kakak Desta, hati kan di dalam ya. Dicuci pakai apa? Pakai rinso? Ya enggak dong. Pakai Baiklin? Ya enggak lah. Dicucinya bagaimana? Adik-adik, hati kita yang kotor itu maksudnya hati yang penuh dosa. Dosa itu apa ya? Dosa itu adalah melakukan hal yang tidak Tuhan suka, melakukan hal yang melanggar firman Tuhan. Contohnya apa? Aku ngomong, adik-adik tebak ya. Apakah bohong itu dosa? Yes, bohong itu dosa. Apakah kita pukul adik dosa? Terus apalagi dosa? Dosa itu mencuri. Mencuri bukan hanya uang ya, tapi mencuri itu bisa mencuri waktu. Itu juga dosa. Terus Kakak Desta, apalagi sih? Banyak. Tidak hormat sama orang tua, apalagi. Ingat hukum kelima. Terus kita berkata jahat, itu juga dosa. Yang keluar dari mulut kita itu harus yang memuliakan nama Tuhan, yang positif kalau orang bilang sekarang. Kita lihat ya contohnya ya.
menyucikan diri ya. Aku ada gelas nih, ada 3 gelas. Yang satu kita namakan dosa. Nah, yang kedua, gelas kedua yang di tengah adik-adik itu kita. Kita itu adalah kakak Desta juga adik-adik kita ya. Dan yang ketiga adalah gelas Yesus. Dosa itu warnanya lihat deh, tidak bersih, tapi coklat, bahkan bisa hitam. Dosa itu berarti adalah kita melakukan setiap pelanggaran yang Tuhan tidak suka. Kita melakukan pelanggaran firman Tuhan seperti yang tadi adik-adik bilang ya, yang kakak Desa dan adik-adik bilang, yaitu mencuri, berbohong, terus pukul adik-adik, tidak hormat orang tua, mencontek, dan dosa-dosa lainnya. Adik-adik, kalau kita melakukan dosa kita ya, aku ambil dulu sedotannya. Kita melakukan berbohong, kita mencuri, kita lawan mama papa, kita pukul adik, kita lawan guru. Nah, hati kita yang tadinya putih ya sudah menjadi penuh dengan dosa. Apa sih yang harus kita lakukan? Simpel aja, supaya hati kita tidak penuh dengan dosa, hati kita kotor, kita minta Tuhan Yesus datang. Tuhan, sucikan hatiku ya, ampuni aku, ampunilah kesalahanku ya Tuhan. Nah, Tuhan Yesus akan mengampuni kita dan kita siap melakukan apa yang Tuhan suka. Jangan melakukan yang Tuhan tidak suka lagi adik-adik. Ini ilustrasinya adik-adik. Nah adik-adik, jadi kalau kita berbuat dosa, kita datang kepada Tuhan Yesus, ucapkan dengan kesungguhan hati, Tuhan, aku berdosa, aku melakukan apa? Misalkan ya, aku memukul adikku, Tuhan maafkan aku ya. Karena Tuhan Yesus akan mengampuni dosa-dosa kita. Adik-adik nih ya, ini Tuhan Yesus, ini dosa kita. Ya, yes adik-adik, itu tadi ilustrasi yang menyatakan bahwa dosa kita yang tadi tuh, yang sudah hati kita gelap, hitam, disucikan oleh Tuhan Yesus menjadi bersih, menjadi putih, dan kita siap menjadi terang Tuhan. Kakak Desta, kalau besok kita marah-marah lagi bagaimana? Gak usah khawatir. Kalau adik-adik setiap kita melakukan dosa, kita balik kepada Tuhan Yesus. Bilang, Tuhan, saya telah berdosa kembali, ampuni saya ya Tuhan. Dan dari situ adik-adik terus berusaha untuk menjadi anak terang. Ya, sekarang siapa yang mau dosanya diampuni, hatinya disucikan oleh Tuhan Yesus? Saya. Yes. Yuk, kalau gitu mulai sekarang kita bernyanyi lagu baru ya. Kita minta Tuhan Yesus sucikan hati kita, ampuni dosa kita. Tuhan pimpin langkah hidup kita supaya kita selalu menjadi terang bagi sesama kita. Yuk kita bernyanyi yuk. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil. Kita siapkan hati kita adik-adik ya.
mensucikan diri kita, kita melakukan apa? Kita melakukan membaca firman Tuhan supaya hubungan kita erat dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, doa setiap hari, dan melakukan yang Tuhan suka. Karena dengan melakukan itu terus dan terus, hubungan kita semakin erat. Kita semakin bergantung kepada Tuhan dalam setiap apapun. Mulai hari ini, adik-adik sekolah minggu yang hebat, yang anak terang, ya, kita minta Tuhan Yesus mengampuni dosa kita dan kita menjadi terang buat sesama kita. Melakukan yang Tuhan suka, hormati orang tua, sayang kakak adik, dan mengasihi teman-teman kita. Demikian ibadah hari ini, khotbah hari ini. Kita tutup dalam doa ya. Adik-adik di rumah, lipat tanganmu, tutup matanya, kita satu dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau menjadi anak Tuhan yang mengakui dosa-dosa kami, dan Tuhan sucikan hati kami, Tuhan barui hidup kami, dan Tuhan kami siap menjadi terang Tuhan di mana saja kami berada. Tuhan berkati kami untuk menuruti selalu firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Hormat kepada orang tua, sayang kakak adik, dan juga hormat kepada orang yang lebih tua terhadap orang yang lebih tua dari kami. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, ampunilah kesalahan kami ketika kami melakukan hal yang tidak sopan ketika tadi kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya semuanya? Hari ini Minggu tanggal 16 kita ada ayat istimewa yang sangat menarik. Oleh karena itu, adik-adik semuanya harus mengingat dan harus mendengarkan dengan baik. Ayat istimewa kita pada minggu ini tertulis pada 1 Yohanes 1 ayat 9. Bagaimana bunyinya? Abang akan bacakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Begitu ya adik-adik, ayat istimewa. Ingat selalu dan boleh dipelajari. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Halo adik-adik, ketemu lagi sama aku Kak Joyce. Tadi udah dengerin cerita Kak Desta kan ya, bagaimana Tuhan Yesus membersihkan hati kita yang penuh dengan dosa. Kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan. Nah, hati kita bersih lagi. Nah, hari ini kakak mau kasih aktivitas gampang aja, gak susah-susah. Seperti ini, gambar hati. Hati kita yang tadinya hitam. Kalau hitam kan mulutnya ini ya, sedih gitu ya. Nah, karena Tuhan Yesus sudah membersihkan hati kita, mengampuni dosa kita, hati kita menjadi bersih lagi. Nah, untuk kelas TK dan sampai kelas 3-4 sama bentuk hati, karton hitam, belakangnya putih, tetapi tulisannya yang berbeda. Kalau kelas 1, 2, 3, 4 kalian bisa tuliskan ayat istimewa hari ini. Ya, kakak bacain ya. Jikalau kita mengaku dosa kita, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ditulis ayat istimewanya ya untuk kelas 1, 2, 3 dan 4. Kalau adik-adik TK enggak panjang-panjang, tulisannya ini. Tuhan menyucikan hatiku. Nah, tadi hatinya yang hitam, yang kotor menjadi putih lagi
karena Tuhan sudah menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, cukup gambar hati ini aja, boleh dihias seperti yang Kak Joyce bikin, enggak juga enggak apa-apa. Untuk yang TK, tulisannya Tuhan menyucikan hatiku. Kalau yang kelas 1, 2, 3, 4 ditulis ayat istimewanya untuk hari ini. Ya, alatnya gampang, cuma gunting, lem, karton, dan kertas origami. Oke, selamat mencoba. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Hai adik-adik, kita kan sudah selesai nih. Telah selesai ibadah, telah memuji Tuhan, telah mendengarkan firman Tuhan, telah mendengarkan ayat istimewa, bahkan kreativitas sudah ada. Adik-adik jangan lupa ya, lakukan kreativitas. Karena dengan melakukan kreativitas, kakak-kakak percaya adik-adik sudah mendengarkan online dengan ibadah online dengan bagus, dengan hebat. Yuk kita mau tutup ibadah kita berdoa. Kita satukan hati, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah hari ini. Kami telah selesai memuji nama Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan, kami telah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kiranya ibadah kami ini dapat menjadi dupa yang harum buat Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan kami ini dapat berarti buat gereja kami untuk membantu sesama kami dan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk orang tua kami, untuk kakak adik kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, juga guru-guru sekolah minggu kami. Bila di antara mereka ada yang sakit Tuhan, Tuhan sembuhkan. Bila mana ada yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Bapak yang terkasih, kami berdoa untuk Amang Pendeta kami Tuhan, Amang Pendeta DP Panjaitan yang dalam masa pemulihan, juga Amang Pendeta CHA-nya Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan mereka, dan kami juga Tuhan berdoa untuk Opung Putri, Opung dari Opung Putri yang baru saja operasi Tuhan, Opung dari Alanis Tuhan. Tuhan yang pulihkan, dan Tuhan yang pulihkan semua orang tua kami, opung-opung kami yang sakit, yang di luar sana yang kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan sehingga dapat beribadah bersama kami, dengan kami Tuhan.